Patah hati ulama adalah ketika suaranya itu tidak lagi didengar. Imam Al-Ghazali ini pernah merasakannya saat ada tragedi di Palestina. Dari patah jadi karya yang sangat fenomenal, yaitu Ihya Ulumuddin yang fenomenal sampai hari ini. Imam Al-Ghazali ini hidup pada zaman yang porak-poranda ya, di mana orang belajar agama ini untuk kepentingan duniawi semata. Sedangkan penguasa berjaya tapi rakyat dicekik oleh pajak dan menderita sampai bertanya, bolehkah kami makan bangkai anjing? Bolehkah kami makan kucing? Saking laparnya yang pada saat itu. Ditambah lagi para ulama ini saling serang yang sampai menggunakan ayat untuk saling menjatuhkan. Pada tahun 1097, Al-Ghazali ini menunaikan ibadah haji setelah selesai lanjut itikaf di Masjid Aqsa ya. Namun anehnya 3 hari berturut-turut dia bermimpi Masjid Aqsa ini akan banjir dengan darah. Tentu itu bukan mimpi biasa ya, itu adalah sebuah petunjuk. Al-Ghazali pun mengajak para muslimin untuk menjaga Masjid Al-Aqsa karena kita akan kehilangan tempat suci ini. Betapa sedih hatinya saat tahu para jemaah ini mulai menertawakan dan berkata bahwa itu tidak mungkin. Ketika ucapan ulama tidak lagi dipentingkan, maka saat itu kehancuran telah dimulai. 2 tahun kemudian, mimpi itu menjadi nyata ya. Pasukan salib datang dan membantai umat Islam, Kristen Ortodoks, dan Yahudi di Palestina. Banjir darah itu akhirnya benar-benar terjadi setinggi lutut. Ada umat Islam yang berhasil kabur dan menemui penguasa untuk melaporkan apa yang sedang terjadi dengan kondisi badan yang sudah berlumuran darah saat itu. Mereka sedang bermain burung elang dan mengusirnya ya. Bawa pergi orang yang di depan hadapanku ini. Mengganggu saja, aku sedang bermain dengan burungku. Saat itu para penguasa serakah, para ulama gagap menyampaikan kebenaran dan umat seakan mati jiwanya. Al-Ghazali terus berjalan dan menyampaikan dakwahnya, mengajak umat muslim untuk bangkit. Ayo umat Islam, kita mampu, bangkitlah. Ayo kita berjihad dan bebaskan Masjid Al-Aqsa. Ini amanah Allah, ini kiblat pertama, ini tempat Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Mereka menggeleng. Lagi-lagi mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan para ulama. Mereka tak punya nyali dan memilih untuk berputus asa. Kita tidak bisa, ini hukuman Allah untuk kita. Kita tidak akan mampu menghadapi pasukan sekejam itu. Ya, patah hatinya ulama adalah ketika suaranya tidak lagi didengarkan. Al-Ghazali bertemu dengan Perdana Menteri yang memiliki madrasah Nizamiyah di Baghdad, Irak pada saat itu. Jadi Imam Al-Ghazali ini menerima tawaran menjadi rektor di sana yang berharap bisa mengobati hatinya yang patah dengan mengajar spirit jihad pada mahasiswanya di sana. Tapi hati malah terus gelisah. Dia khawatir pekerjaan ini karena Allah atau untuk urusan dunia saja. Al-Ghazali pun memilih keluar dari madrasah dan menulis kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin, yang berarti menghidupkan kembali ilmu agama. Dari patah menjadi karya, dari gelisah menjadi makna, dari kata menjadi berkah. Kitab ini dipelajari oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kemudian melahirkan mentor sekaligus panglima yang bernama Imam Ibnu Asyakir. Ibnu Asyakir ini punya murid bernama Nuruddin Mahmud ya, yang kemudian darinya lahir murid yang sudah sering kita kenal namanya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pembebas Baitul Maqdis. Semangat juang dan kekuatan hatinya ini tidak lepas dari kurikulum yang diwariskan dari Al-Ghazali ya melalui karyanya. Namun ternyata perjuangan itu belum selesai. Masih harus terus kita lanjutkan hingga hari ini. Jika suara kita tidak lagi didengar, bicaralah dengan sunyi lewat susunan kata. Pelan memang, tapi perjalanan itu bisa terus berlanjut meski diri sudah tidak ada lagi.